Bagaimana caranya kita bisa optimal dalam melakukan lelang semua barang aset dari kredit bermasalah? Bagaimana kita bisa yakin memulainya dan yakin akan mendapatkan perbaikan kinerja? Kita akan mulai dari mengetahui semua informasi data terkait proses dari lelang tersebut, dari mulai awal sampai akhirnya terjual. Kita akan ikuti secara detail dengan melihat video ini sampai habis, sehingga bisa memberikan gambaran yang utuh kepada sahabat sekalian mengenai optimalisasi lelang ini. Assalamualaikum, semangat pagi sahabat sekalian dimanapun sahabat berada. Kita sering hopeless, menyerah, gusar, risau, sedih melihat bagaimana banyak aset kita yang tidak berhasil kita jual atau kita lelang. Kita bingung bagaimana caranya, karena kita sudah melakukan berbagai cara. Kita bingung, apakah mungkin di tahun yang berat ini kita bisa mendapatkan lelang yang malah justru lebih banyak. Sahabat sekalian akan mendengarkan beberapa sharing dan tonton sampai habis video ini. Semoga bisa memberikan referensi pada sahabat sekalian. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, komen untuk berbagai macam informasi yang dibagikan di kanal ini. Kanal ini selama seminggu bisa memproduksi 2-3 video, dan sudah lebih dari 70 video yang ada di kanal ini yang berisi informasi to the point, yang taktis, yang berguna bagi para pelaksana, para pegawai yang berada di bidangnya. Semoga bisa terus memberikan semangat dengan bergabung dengan kanal ini, dan beruntunglah sahabat sekalian yang menemukan kanal ini. Kita lanjut untuk bagaimana kita mengoptimalisasikan proses lelang kita. Kita melalui 5 tahap. Yang pertama, benar-benar mengetahui bagaimana keluhan, bagaimana omongan para debitur, para nasabah yang melakukan dan bergabung dan terlibat dalam proses lelang ini. Ketahuilah apa keluhan mereka, apa kesulitannya. Ketahui pula kesulitan para tim kita, staf kita. Bagaimana kesulitan mereka menjalani proses ini. Ini yang menjadi kunci awal, karena kita hanya memikirkan omongan kita saja, omongan orang pimpinan saja, tapi secara keseluruhan kita belum tahu, dan kita harus transformasikan itu dalam bentuk sesuatu yang berguna dengan alat yang bisa kita pakai, dengan bentuk format yang jelas, sehingga kita benar-benar tahu nih apa yang paling menjadi keluhan mereka, dan kita sama-sama setuju di situ. Yang kedua adalah mengukur seberapa besar problem yang ada di dalam proses lelang kita. Setelah kita mengetahui mana yang paling penting yang akan menjadi tujuan dari lelang kita ini, maka kita mengukur seberapa besar kinerja lelang kita secara detail, karena informasi tersebut akan berguna untuk tahap berikutnya, tahap nomor 3, yaitu menganalisa semua ukuran yang telah disebutkan sebelumnya. Ukuran yang telah disebutkan di sebelumnya haruslah ukuran yang mengukur semua proses yang ada dalam lelang kita, dari mulai awal sampai dia kejual. Itu diukur di tahap sebelumnya. Di tahap ini, misalkan kita ada punya 30-50 analisis. Pak, sebanyak itukah? Iya, harus sebanyak itu, karena kita ingin tahu detail mengenai seluruh proses yang ada di lelang kita. Yang keempat, setelah kita mengetahui, kita mengetahui ternyata akar permasalahannya adalah ini, adalah proses di sini. Kalau kita benarkan proses itu, maka kita akan terdapat perbaikan. Itu kita lakukan di tahap keempat. Kita melakukan tindakan untuk memperbaiki proses yang jelas-jelas bermasalah tersebut. Ini disebut dengan tindakan memperbaiki kinerja. Jadi sebelum kita memperbaiki kinerja, kita harus benar-benar tahu apa yang menjadi akar permasalahan dengan melalui berbagai detail analisa. Di tahap keempat, kalau perlu kita melakukan apa yang disebut dengan uji coba terhadap rencana tindakan kita. Setelah kita tahu inilah yang harus dilakukan, kita uji coba terlebih dahulu dalam skala yang kecil, yang tidak bisa menimbulkan banyak imbas. Kemudian di tahap terakhir, setelah kita tahu, setelah kita mengetahui perbaikan yang berhasil kita lakukan di tahap sebelumnya, maka
Di tahap terakhir adalah tahap bagaimana kita memastikan bahwa perbaikan tersebut konstan, perbaikan tersebut benar-benar berkelanjutan sebelum perbaikan ini dilakukan dan dijalani oleh orang yang akan menjalaninya setiap hari atau diserah terimakan. Dan semua itu, semua tahap-tahap tadi itu dilakukan dalam sebuah project kecil, sebuah project yang mana orang fokus, ada project manajernya, ada tim membernya, ada orang yang bertugas mengawal, membimbing project manager. Ini adalah salah satu kuncinya, karena selama ini kita sering melakukannya hanya kegiatan rutin saja. Kalau dalam sebuah proyek akan terjadi efek kejut, efek sesuatu yang berbeda. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya sahabat sekalian, bahwa semua itu bisa diperbaiki asal kita mengikuti metodologi, cara mengikuti, memahami proses dengan menggunakan metodologi. Metodologi yang baru saya sampaikan tadi dari mulai tahap 1 sampai 5 adalah bukan metodologi sembarangan. Itu adalah metodologi Six Sigma. Sahabat bisa googling mengenai Six Sigma dan akan keluar 1,6 miliar Google search mengenai hal itu. Ini membuktikan bagaimana salah satunya metodologi ini berguna untuk sahabat sekalian. Semoga ini memberikan semangat, inspirasi, motivasi bahwa semua bisa kita perbaiki. Assalamualaikum, selamat pagi, semangat pagi. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan bunyikan lonceng notifikasinya.